Nah, ini sahabat tani, tanaman saya yang saya berikan POC cemplang cemplungnya tadi ya. Nih, POC ini dengan nama POC cemplang cemplung ya sahabat tani. Dan ini tanaman saya yang sebenarnya ini masa vegetatif. Saya berikan POC cemplang cemplung tadi. Dia terpaksa masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan tentunya umur yang barokah ya sahabat tani. Dan semoga kita semua masih tetap diberikan kesemangatan di dalam kita menjalankan aktivitas, yaitu bertani sahabat tani. Oke sahabat tani semua, kali ini sesuai janji saya akan memberikan kabar gembira kepada para sahabat tani semua, dimanapun Anda berada. Di sini saya alhamdulillah berhasil membuat POC ya, ataupun pupuk organik cair, yang di situ manfaatnya ternyata dia itu bisa memberikan tanaman itu yang dulunya masa produksinya sudah habis, itu bisa kembali lagi berproduksi ya, ataupun ibaratnya tanaman yang sudah mau mati, sudah mau dibuang, tetapi setelah saya aplikasikan dengan POC ini, dia mengeluarkan tunas-tunas baru lagi. Dan saya yakin dengan keluarnya tunas baru itu, dia membawa buah yang akhirnya bisa berproduksi lagi. Sebenarnya awalnya saya itu tidak yakin ya sahabat tani, karena ya saya lihat di tutorial itu belum ada yang membuat pupuk yang semacam ini ya, POC yang semacam ini. Jadi saya hanya memanfaatkan sisa-sisa dari istri saya itu kan makan nanas, kemudian kemarin itu beli udang rebon, tetapi lupa nggak dimasak ya. Jadi dia udah nggak layak dimakan lagi. Kemudian saya kumpulkan, kemudian saya berinisiatif, kemungkinan ini masih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk ya. Jadi saya campur-campur, saya masukkan aja bahan-bahannya, kemudian saya diamkan selama 3 hari kalau nggak salah. Itu waktu awal percobaan itu saya diamkan 3 hari. Kemudian saking saya penasarannya, dan kemudian saya buka dan saya aplikasikan pada tanaman. Jadi awalnya itu aplikasinya saya nggak saya campur dengan air ya. Jadi itu kan bentuknya cairan ya, karena di situ ada larutan jakabannya ya. Jadi langsung saya aplikasikan ke tanaman. Jadi setelah saya melihat hasilnya dari saya aplikasi POC nya itu, ternyata sangat bagus sekali. Bahkan kayaknya ini bisa mengimbangi pupuk kimia ya. Kan pupuk kimia itu kan reaksinya sangat cepat ya. Ini saya yakin bisa mengimbangi pupuk kimia. Jadi cuman 3 hari reaksinya itu sudah terlihat. Kemudian setelah saya melihat manfaat dari POC itu, kemudian saya mencari-cari di internet apa sih kandungan dari bahan yang saya buat tadi ya, saya buat POC itu. Jadi kandungan-kandungan yang ada di bahan-bahan tadi itu apa aja gitu kan, kemudian manfaatnya apa bagi tanaman, seperti itu. Jadi bahannya yang saya buat itu, yang pertama udang rebon ya, bisa udang apa aja lah, yang penting udang ya. Kemudian
tebu, kentang, kemudian susu, kecap, air jakaba, kemudian kulit nanas. Ya, jadi saya cuplik ya mengenai kandungan ya. Jadi kalau mengenai dari kentang, kemudian susu, kecap, jakaba itu sudah banyak sekali ya tutorial dari sahabat tani semua yang memberikan penjelasan mengenai kandungan-kandungan dari kentang, susu, kecap, air jakaba. Itu banyak sekali ya tutorial dari sahabat tani yang lain. Yang bikin saya penasaran itu kandungan daripada tebu, sahabat tani semua. Jadi kan masih jarang sekali ya, kayaknya belum ada juga yang menjelaskan membuat POC memakai tebu. Jadi saya melihat di internet itu, jadi kandungan daripada tebu itu sangat banyak sekali, kemudian manfaatnya bagi tanaman itu sangat baik sekali bagi tanaman, kemudian di dalam memperbaiki kesuburan tanah, sahabat tani. Jadi di situ ada kandungan karbon, kemudian nitrogen, fosfat, kalium, natrium, kalsium, magnesium, zat besi. Nah, itu kandungannya seperti itu, banyaknya, banyak sekali ya sahabat tani kandungannya. Ternyata setelah saya melihat di internet itu kandungannya ternyata banyak sekali, dan itu kandungan-kandungan tadi itu sangat dibutuhkan sekali bagi tanaman, sahabat tani, terutama pada tanaman yang masa generatif ya. Kemudian lanjut ke bahan yang selanjutnya, yaitu udang ya, udang. Jadi di sini saya memakai udang rebon ya. Kemudian saya lihat lagi di internet itu kandungan dari udang itu mengandung oligocitosan ya. Itu kandungan itu sangat meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit. Kemudian bisa mempertebal dinding selnya, dinding sel dari tanaman itu, sehingga tanaman itu bisa menjadi lebih kuat. Jadi seperti itu keterangannya, sahabat tani. Jadi manfaat udang ataupun kulit udang itu seperti itu. Kemudian di suatu daerah, saya membaca juga ya di suatu artikel itu, di suatu daerah di Indonesia, di Kerinci, tepatnya di Provinsi Jambi. Jadi dia memanfaatkan kandungan dari udang ini, yaitu oligocitosan. Itu di situ dipraktekkan dalam budidaya tanam cabai. Itu ternyata bisa meningkatkan produksi bahkan 2 kali lipat. Nah, ini sahabat tani, tanaman saya yang saya berikan POC cemplon cembungnya tadi ya. Nih, ini kan sudah mau habis ya. Jadi pertumbuhan dari tanaman ini sudah sangat tua sekali, jadi sudah habis ini ya. Kemudian saya berikan POC nya. Nah ini, nah kan bunganya terlihat tuh, sahabat tani. Dia muncul tunas-tunas baru lagi. Sekalian dia membawa bunga-bunga. Nah, ini sebenarnya tanaman ini sudah habis produknya. Ini yang sebelahnya ini kan nggak saya berikan. Jadi dia sudah mulai habis tunasnya. Ini perbedaannya ini. Ini bunga-bunganya tumbuh lagi, muncul lagi, yang sebelahnya tidak. Dan ini tanaman saya yang sebenarnya ini masa vegetatif. Saya berikan POC cemplon cembung tadi. Dia terpaksa masih kecil sudah mengeluarkan bunga nih, sahabat tani. Nih, bakal bunganya sudah terlihat tuh. Jadi ini batangnya belum terbentuk tinggi, jadi lihat baru sejengkal tanah toh. Nih, sejengkal tangan kita tuh, lihat. Nah ini perkembangan tunasnya nih terlihat toh, tuh tinggi sekali.
Jadi ini masih sangat kecil sahabat tani tanamannya tuh, tapi sudah muncul bunganya. Makanya saya sarankan PUC ini diaplikasikan ke tanaman di masa generatif ya. Jadi kemudian setelah saya sedikit jelaskan tadi tentang manfaat, kandungan, kemudian pembuktiannya yang saya aplikasikan pada tanaman saya. Kemudian selanjutnya saya berikan tutorial bahan-bahannya apa saja, kemudian cara pembuatannya itu seperti apa sahabat tani. Mari saksikan cara pembuatannya, kemudian bahannya apa yang perlu dipersiapkan. Tentunya saya mengingatkan kepada para sahabat tani semua untuk di situ menyediakan kertas, kemudian pena, kemudian ditulis bahan-bahannya apa.
Cara aplikasinya itu bisa dikocor, kemudian bisa dispray ya sahabat tani. Jadi kalau dikocor, ini saya menggunakan dosis 300 mili ya. Nah segini dosisnya, 300 mili untuk dosis kocor ya. Kemudian untuk spray itu 250 mili per tangki ya. Kemudian kalau untuk kocor itu 300 mili sampai 500 mili. Itu per 10 liter air ya sahabat tani. Per 10 liter air diberikan 300 mili ya. Di sini saya menggunakan 300 mili. Oh iya sahabat tani semua ya. Jadi saya memberikan nama POC ini dengan nama POC cemplang cemplung ya sahabat tani. Karena awalnya saya itu hanya kira-kira saja memanfaatkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa bahan yang tidak bisa dikonsumsi lagi, saya bikin menjadi POC. Jadi saya cemplung-cemplungkan semua. Jadi saya masukkan semua bahannya, kemudian saya diamkan, saya aplikasikan. Jadi namanya POC cemplang cemplung ya sahabat tani. Demikian tadi ya sahabat tani. Jadi sedikit penjelasan mengenai kandungan dari bahan POC nya, kemudian cara pembuatan POC nya, kemudian pembuktian dari hasil POC nya. Jadi sudah lengkap di video yang saya bagikan ini. Kemudian saya mengucapkan permohonan maaf kepada para sahabat tani semua apabila ada perkataan saya yang sekiranya menyinggung kepada para sahabat tani semua. Kemudian perkataan saya ada yang kurang pas, kemudian durasinya memang cukup panjang ya, karena kalau tidak dijelaskan satu persatu nanti takutnya sahabat tani semua jadi salah paham, ditakutkan nanti jadi gagal paham, kemudian di dalam membuat ataupun mengaplikasikan ke tanaman itu terdapat kesalahan. Jadi saya juga mohon maaf apabila durasinya cukup panjang. Jadi memang harus dijelaskan detail ya sahabat tani, walaupun durasinya panjang. Jadi semoga bisa memberi manfaat kepada para sahabat tani semua. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscribe yang sudah subscribe, dan saya sekali lagi mohon maaf kepada para sahabat tani semua apabila ada kesalahan di dalam perkataan, ada yang menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri tutorial kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.